Apakah benar sekarang dana pensiun yang biasanya dibayarkan setiap bulan akan diubah menjadi pencairan sekaligus hingga Rp1.000? Dan apakah benar bahwa aturan baru soal pesangon PNS dan ASN yang sudah lama pensiun akhirnya disahkan secara resmi oleh pemerintah? Ini bukan lagi sekedar isu atau spekulasi. Di grup WhatsApp hari ini kita akan bongkar informasi paling aktual dan resmi yang sudah ditandatangani dan diumumkan langsung oleh pemerintah pusat, lengkap dengan dasar hukumnya. Banyak pensiunan di Indonesia, terutama yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN, guru negeri, tenaga kesehatan, hingga pegawai teknis daerah merasa heran dan bingung kenapa uang pensiun mereka terasa begitu lambat cair atau bahkan belum juga mengalami kenaikan, padahal harga kebutuhan pokok terus meroket. Ini ada perubahan besar yang sedang disiapkan, dan sebagian di antaranya sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah PP terbaru yang mengatur tentang skema baru, pesangon dan dana pensiun yang bisa dicairkan sekaligus. Pemerintah melalui kerjasama antara Taspen, Kementerian Keuangan dan Presiden Prabowo telah menandatangani regulasi yang bisa mengubah cara para pensiunan menerima haknya, bukan lagi sekedar 3.000 atau 5 juta per bulan, tetapi dalam kondisi tertentu. Terutama bagi pensiunan lama, ada kebijakan yang memungkinkan pencairan dana hingga Rp1.000 langsung masuk ke rekening. Tapi bagaimana syaratnya? Apakah semua bisa dapat? Apa saja kategori yang termasuk? Dan apakah tadi yang benar-benar sudah berjalan? Atau masih dalam tahap rencana? Bagi Anda yang selama ini hanya mendengar kabar simpang, siur dan belum mendapatkan kepastian dari lembaga resmi, video ini akan menjadi jawaban paling utuh dan lengkap. Kami telah merangkum semua pernyataan resmi, isi regulasi terbaru, hingga proses pencairan yang akan segera berjalan dalam waktu dekat. Jangan sampai salah langkah karena kebijakan ini akan berdampak langsung pada masa depan, keuangan Anda dan keluarga. Nah, setelah kita tahu bahwa ada perubahan besar yang sedang berjalan, sekarang waktunya kita kupas tuntas satu-satu secara mendalam dan tidak satu dua. Kita mulai dari sumber utamanya dulu ya, karena banyak sekali informasi yang beredar di luar sana yang ternyata hanya potongan-potongan saja, tidak utuh, bahkan ada yang dipelintir sedemikian rupa, pasti hingga menyesatkan daya terbaru. Peraturan pemerintah atau PP yang mengatur skema baru, pesangon ini sudah resmi diteken, dan kalau kita baca langsung isi dokumennya, di sana tertulis jelas bahwa pemerintah sekarang sedang mendorong sistem pencairan dana pensiun tidak lagi hanya berbentuk bulanan, tapi bisa sekaligus. Namun tentu saja, ini bukan berarti semua orang langsung dapat Rp1.000 ke rekening. Ya, ada mekanisme, ada ketentuan, dan ada fase implementasinya. Yang paling menarik dari aturan baru ini adalah semangat pemerataan dan keadilan bagi pensiunan lama. Kita tahu betul bahwa banyak di antara Anda yang sudah pensiun 15, bahkan 25 tahun lalu hanya menerima uang pensiun di bawah Rp22.000 per bulan, padahal pengabdian sudah dilakukan seumur hidup. Dari zaman Orde Baru sampai reformasi, nah ketimpangan inilah yang sekarang sedang dicoba diperbaiki oleh pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Mereka melihat bahwa tidak adil rasanya jika di pensiunan yang baru pensiun, hari ini bisa langsung mendapat tunjangan pensiun Rp6.000 per bulan. Sementara yang pensiun 2 dekade lalu masih menerima Rp1.500 baru, maka skema baru ini dibuat untuk menjawab itu semua. Di dalam aturan yang disahkan, disebutkan bahwa Taspen dan BKN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun daftar pensiunan yang memenuhi kriteria pencairan, sekaligus beberapa kategori utama yang diprioritaskan adalah pensiunan yang sudah tidak memiliki tanggungan pembayaran rutin, yang termasuk kategori rentan secara ekonomi, serta mereka yang masa baktinya panjang dan belum pernah menerima tunjangan tambahan selain dana bulanan. Jadi kalau Anda termasuk dalam golongan ini, peluangnya untuk menerima pencairan sekaligus bisa saja sangat terbuka, apalagi bagi pensiunan yang sebelumnya hanya menerima pesangon kecil, sekarang diatur ulang nilainya agar bisa disesuaikan dengan nilai tukar dan inflasi. Hari ini inilah kenapa angka sebegitu muncul, bukan karena semua orang akan langsung terima segitu, tapi karena itu adalah bentuk maksimal dari total dana yang dihitung ulang berdasarkan masa kerja pangkat terakhir dan hak yang belum terpenuhi. Sekarang mungkin muncul pertanyaan kapan cairnya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Pemerintah tidak serta-merta langsung mentransfer uang itu dalam semalam.
Proses validasi sedang dilakukan dalam 3 tahap besar. Tahap pertama adalah verifikasi data pensiunan oleh TaskPen, di mana seluruh data lama diolah ulang secara digital. Ya, jadi bagi Bapak nama yang dulu pensiun 1994 atau 2003 dan datanya masih tertulis, manual atau ada kekurangan dokumen, ini adalah waktu yang tepat untuk menghubungi kantor TaskPen terdekat atau via layanan daring yang sudah disediakan. Tahap kedua setelah data diverifikasi adalah proses perhitungan ulang dana. Ini dilakukan berdasarkan indeks, masa kerja dan struktur gaji saat pensiun, ditambah nilai inflasi yang dihitung dari tahun terakhir Anda bekerja. Barulah di tahap ketiga, proses pencairan dilakukan secara bertahap, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menariknya menurut informasi resmi dari pihak TaskPen dan Kementerian Keuangan, pencairan awal untuk kelompok prioritas sudah dimulai. Dalam minggu ini, mereka yang berada di wilayah dengan sistem data digital yang paling lengkap, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kemungkinan besar menjadi gelombang pertama penerima, tapi jangan khawatir kalau Anda belum termasuk gelombang ini karena pemerintah menjamin bahwa pencairan akan terus berlangsung secara bertahap hingga semua golongan pensiunan yang memenuhi kriteria bisa menerima haknya secara adil dan transparan. Nah, selain pencairan dana sekaligus, ada juga kabar lain yang tidak kalah penting. Pemerintah juga sedang merancang skema fleksibel untuk mereka yang tidak ingin menerima dana pensiun sekaligus, tetapi tetap ingin mendapat manfaat tambahan. Dalam skema ini, pensiunan bisa memilih untuk menerima kombinasi, sebagian dana dicairkan langsung, sebagian tetap dibayarkan dalam bentuk bulanan, tapi dengan nilai yang sudah dinaikkan. Ya, ini seperti opsi pensiun campuran, di mana Anda bisa merasa aman karena ada pemasukan bulanan yang tetap berjalan, tapi juga ada dana besar yang bisa digunakan untuk keperluan darurat atau investasi jangka pendek. Kebijakan ini tentu akan sangat berguna bagi para pensiunan yang masih memiliki tanggungan keluarga, cicilan atau biaya kesehatan rutin. Dan bicara soal kesehatan, inilah aspek yang sering terlupakan dalam pembahasan pensiun. Banyak pensiunan yang merasa uang bulanan mereka habis hanya untuk membeli obat, cek lab, atau kontrol dokter. Nah, dalam kebijakan baru ini juga diatur bahwa penerima pesangon sekaligus yang tergolong lansia dengan riwayat penyakit kronis akan mendapat fasilitas tambahan BDB bantuan, layanan kesehatan dan subsidi pengobatan. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pensiunan bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara medis dan sosial. Dalam dokumen PP yang baru itu juga dijelaskan, kerjasama dengan BPJS dan rumah sakit pemerintah akan ditingkatkan agar para pensiunan tidak perlu lagi antri panjang atau mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Tentu saja kita semua ingin tahu dari mana dananya, apakah HBGN cukup, apakah akan mengganggu program-program lainnya. Ini juga sudah dijelaskan secara terbuka oleh Menteri Keuangan. Dana yang digunakan untuk program pencairan pensiun sekaligus ini berasal dari pos khusus dalam APBN 2025 yang sebelumnya dialokasikan untuk belanja pegawai. Dalam bentuk dana tak terserap dari program-program birokrasi, pemerintah juga mengklaim telah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak dan ekspor sehingga ada ruang fiskal untuk membayar hak para pensiunan tanpa mengorbankan sektor lain. Jadi ini bukan sekedar janji, tapi program yang sudah dihitung matang dengan skema pembiayaan yang jelas. Lalu bagaimana dengan pensiunan non-ASN atau yang bekerja di sektor swasta? Apakah mereka akan mendapat hak yang sama untuk saat ini? Fokus utama memang pada pensiunan ASN dan PNS, terutama yang masuk dalam skema TaskPen. Tapi jangan khawatir, karena pemerintah juga sedang merancang PP, turunan untuk pekerja swasta dan pegawai, kontrak negara yang pensiun tanpa jaminan pensiun yang memadai. Salah satu skema yang sedang diuji coba adalah program Jaminan Hari Tua Plus, di mana pekerja swasta yang rutin membayar iuran BPJS, ketenaga kerja akan mendapat tambahan pencairan pensiun melalui dana kolektif yang dikembangkan oleh lembaga pengelola dana pensiun nasional. Artinya ke depan, tidak hanya PNS saja yang akan mendapat dana besar saat pensiun, tapi juga pekerja sektor lainnya, asalkan iurannya tertib dan terdaftar secara resmi. Tentu saja ada saja pihak yang mempertanyakan, kenapa program ini baru diluncurkan sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Jawabannya sederhana, pemerintah yang sekarang memiliki keberanian politik dan dukungan anggaran yang lebih besar dibanding periode sebelumnya. Selain itu data, pensiunan yang dulunya tersebar dan tidak terpusat,
sekarang sudah terkonsolidasi. Melalui sistem dari nasional dengan teknologi ini, pemerintah bisa melacak siapa yang sudah pensiun, berapa masa kerjanya, dan berapa hak yang belum terpenuhi. Maka dari itu ini adalah momentum yang sangat pas. Untuk memperbaiki sistem yang selama ini dianggap tidak adil dan kurang, manusiawi banyak juga yang bertanya, apakah program ini hanya untuk pensiunan negeri, atau juga berlaku untuk pensiunan TNI dan Polri? Jawabannya ya berlaku juga untuk mereka. Bahkan dalam dokumen resmi disebutkan bahwa pensiunan dari institusi, militer dan kepolisian akan masuk dalam gelombang, khusus karena kompleksitas data mereka yang berbeda. Program ini menyasar semua kategori abdi negara, termasuk pensiunan guru honorer yang telah diangkat menjadi PNS sebelum pensiun. Inilah bentuk kesetaraan yang coba dihadirkan oleh kebijakan. Ini tidak lagi melihat latar belakang instansi, tapi berdasarkan pengabdian dan hak yang belum dipenuhi. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai pensiunan dan keluarga pensiunan bisa aktif memantau dan memastikan proses ini berjalan dengan baik. Salah satu yang paling penting adalah tidak mudah percaya dengan calo atau pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan uang. Pemerintah menegaskan bahwa semua proses ini gratis, tidak dipungut biaya, dan langsung masuk ke rekening masing-masing penerima. Jadi kalau ada yang meminta uang atau dokumen pribadi dengan dalih pencairan cepat, sebaiknya diabaikan dan segera laporkan ke pihak berwenang. Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa perubahan ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal martabat. Selama ini banyak pensiunan yang merasa dilupakan, tidak diprioritaskan, bahkan terpinggirkan. Dengan skema baru ini, negara hadir untuk membalas pengabdian para pensiunan yang selama puluhan tahun telah bekerja dengan setia, meski kadang tak mendapatkan perhatian yang layak. Kini saatnya hak itu dibayar tuntas. Ini bukan sekedar program bantuan, tapi bentuk penghormatan yang nyata dari negara kepada para abdi yang telah berjasa. Dan karena itu jangan lewatkan kesempatan ini, pantau terus perkembangan resminya. Jangan hanya percaya kabar viral, video ini akan terus kami update jika ada pengumuman baru. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar baik berikutnya. Sampai jumpa di informasi penting lainnya. Dan semoga pencairan hak Anda berjalan lancar, cepat, dan tanpa kendala.